Kalau mau cepat, kamu tahu caranya. Saya tidak akan bayar sepeser pun kalau saya tidak salah. Saya berhak diperlakukan dengan adil. Lepaskan! Saya punya rekaman dari dashcam dan saya akan laporkan semua ini. Kamera tidak akan menolongmu saat kau melawan aparat, Nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah jalan tol yang sepi menjelang malam, seorang sopir truk perempuan dihentikan oleh pria-pria yang tampak seperti aparat. Ini bukan pemeriksaan biasa, mereka menuntut uang, mengancam, dan mengira telah menemukan korban empuk. Tapi mereka salah. Malam itu, mereka berhadapan dengan seseorang yang tak akan tunduk. Dari balik setir truk, keberanian seorang perempuan sederhana mengguncang tembok kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Dengarkan kisah yang bikin bulu kuduk berdiri ini, kisah tentang keteguhan seorang rakyat biasa. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tekan angka 1. Kalau Anda merasa ini terlalu dilebih-lebihkan, tekan 0, kami tetap ingin mendengar suara Anda. Bagikan cerita ini jika Anda percaya bahwa keberanian seperti ini layak disebarluaskan lebih jauh. Langit pagi di atas jalur tol Cipali masih dibalut kabut sisa semalam. Jalanan panjang dan lurus itu belum padat, hanya sesekali mobil kecil melintas cepat, meninggalkan jejak debu di bahu jalan. Di balik kemudi sebuah truk Fuso merah, Sari Wulandari duduk tegap, matanya menatap ke depan dengan tenang. Radio kecil di kabin memutar lagu lawas dari Rita Sugiarto, pelan tapi cukup untuk menemani kesunyian. Di cup holder, sebotol aqua setengah kosong bergoyang perlahan tiap kali roda melewati sambungan jalan. Sari mengenakan kaos lengan panjang abu-abu pudar dan celana jeans yang warnanya sudah mulai memudar, hasil dari ratusan jam kerja di balik kemudi. Wajahnya bersih, tanpa make up, hanya sedikit lip balm untuk melindungi bibir dari udara kering. Di pergelangan tangan kirinya tergantung jam digital murah, hadiah dari ibunya yang sekarang tinggal di kampung. Tiap kali jarum jam berpindah, ia tahu waktu kian dekat untuk mengantarkan muatan logistik dari Semarang menuju gudang di Cikarang. Hari itu bukan hari istimewa, tapi bagi Sari, setiap hari di jalan adalah ladang perjuangan. Dia membuka kaca jendela sebagian, membiarkan udara pagi masuk meskipun tak terlalu sejuk. Tangannya menggenggam setir dengan mantap, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan kendalinya. Di dashboard sebelah kiri, map berisi STNK, SIM1, dan surat jalan tertata rapi. Semuanya lengkap dan siap jika sewaktu-waktu diperlukan. Sari sudah terbiasa dengan prosedur. Bukan karena takut, tapi karena dia menghormati pekerjaannya. Menjadi sopir truk bukan hal yang biasa bagi perempuan, apalagi di usia muda seperti dirinya. Tapi ia tidak memilih jalur ini karena terpaksa. Ia memilih karena ingin. Beberapa kilometer berlalu dengan tenang. Jalan tol membentang di antara perbukitan rendah dan ladang jagung yang sudah mulai mengering. Warung-warung truk di rest area masih tutup, dan hanya beberapa kendaraan besar terlihat di kejauhan. Sari menyempatkan diri menyenandungkan bagian lagu yang dikenalnya. Sebelum terdiam ketika lagu berganti ke instrumen dangdut koplo, matanya kembali fokus ke jalur di depannya. Di masa kecilnya di Kabupaten Kendal, Sari belajar silat dari seorang tetangga yang juga mantan tentara. Saat itu, ia hanya mengikuti karena ajakan teman. Tapi siapa sangka, latihan-latihan itu menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi sopir truk, apalagi di jalur antar provinsi yang kerap rawan gangguan. Tapi kehidupan tak selalu memberi pilihan yang mudah. Setelah ayahnya meninggal akibat kecelakaan kerja di pelabuhan, ibunya, Bu Siti, membuka warung gado-gado di depan rumah. Sari, anak tunggal, memutuskan untuk bekerja setelah lulus SMK daripada melanjutkan kuliah. Ia memulai sebagai kernet, lalu perlahan dipercaya membawa kendaraan sendiri. Kini, 3 tahun sudah ia menjadi salah satu pengemudi andalan perusahaan logistik Sibasurya. Ia mengingat percakapan terakhir dengan ibunya semalam lewat video call. Jaga dirimu nak, jangan berhenti kalau tempatnya sepi. Kalau ada aparat, pastikan seragamnya bener, ya. Sari hanya tersenyum. Ia tahu ibunya selalu khawatir, meski tidak pernah mengatakannya langsung. Sari melirik kaca spion kanan. Jalan masih lengang, udara mulai hangat, menandakan siang akan segera datang. Ia menyeka keringat di pelipis dengan sapu tangan kecil yang tergantung di tuas persneling. Di luar, langit biru tak berawan. Tapi entah kenapa, ada rasa ganjil di dadanya. Seperti pertanda bahwa hari itu tak akan berjalan seperti biasanya. Saat melewati KM 167,
Ia melihat tanda rest area yang akan datang di 5 kilometer ke depan. Namun, ia memutuskan untuk melanjutkan. Tangki masih penuh, dan tubuhnya masih cukup kuat untuk menempuh beberapa puluh kilometer lagi. Ia menyalakan lampu sein kanan sebentar untuk memberi kode pada kendaraan belakang, meski tak ada satupun yang terlalu dekat. Truk meluncur perlahan menuruni jalan sedikit menurun. Di kejauhan, tampak jalanan membelok ringan ke kiri, lalu menanjak di sisi perbukitan. Sari mengenali jalur ini. Ia pernah lewat beberapa kali dan tahu bahwa bagian ini jarang ada kendaraan lewat, terutama menjelang siang. Tapi ia tidak terlalu khawatir. Semua dokumen lengkap, kendaraan dalam kondisi prima, dan waktu pengantaran masih sesuai jadwal. Beberapa meter setelah tanjakan selesai, tiba-tiba dari kejauhan tampak bayangan sekelompok orang berdiri di bahu jalan. Jantung Sari berdegup sedikit lebih cepat. Ia menurunkan kecepatan perlahan sambil memisingkan mata, mencoba mengenali bentuk mereka. Dari kejauhan, tampaknya mereka mengenakan seragam berwarna abu-abu tua mirip, seperti seragam polisi lalu lintas. Namun sesuatu terasa aneh. Topi yang mereka kenakan tidak seragam, beberapa memakai rompi lusuh, yang lain membawa handy-talkie tanpa emblem. Tidak ada mobil patroli, tidak ada lampu rotator, dan tak terlihat papan nama pada dada mereka. Hanya tubuh-tubuh berdiri dengan posisi siap menghadang. Jumlah mereka sekitar 8 atau 9 orang. Sari mencoba tetap tenang. Ia pernah bertemu dengan razia resmi di jalur tol, tapi semuanya selalu rapi, terstruktur, dan sesuai prosedur. Yang ini terlihat longgar dan lebih menyerupai kelompok jalanan daripada aparat negara. Ia menurunkan kecepatan truk, menginjak rem perlahan agar kendaraan berhenti tepat beberapa meter di depan mereka. Tangannya menggenggam setir lebih kuat. Dalam hati ia berdoa, semoga ini hanyalah pemeriksaan rutin. Tapi pikirannya tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Satu pria bertubuh besar melangkah ke sisi kabin. Ia mengetuk pintu dengan keras, 2 kali. Sari mematikan mesin truk, membuka sedikit kaca jendela. Udara panas menyergap masuk. "Selamat siang, Pak," sapanya dengan sopan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memberi isyarat dengan dagu, meminta Sari keluar dari truk. Tanpa banyak bicara, Sari membuka pintu, menurunkan satu kaki ke aspal panas, lalu turun sepenuhnya. Tubuhnya berdiri tegak, mata tetap mengamati gerak-gerik pria itu dan kelompoknya yang lain. Pria itu menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pendek, "Turun ke sini bentar, kita mau cek surat jalan." Sari mengangguk, tapi saat melangkah ke pinggir jalan, ia melihat salah satu dari mereka tersenyum sinis sambil bermain-main dengan tongkat pendek di pinggangnya. Hari masih panjang, tapi perasaan ganjil dalam hati Sari kini mulai tumbuh jadi kekhawatiran. Ia belum tahu bahwa langkah-langkah kecilnya hari itu akan membawanya ke peristiwa yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia, terhadap hukum, dan terhadap dirinya sendiri. Tapi ia tetap melangkah dengan hati-hati namun mantap. Sari berdiri di sisi jalan tol, tepat di samping kabin truk Fusonya yang kini terparkir miring di bahu jalan. Hawa panas siang hari mulai terasa menembus kaos lengan panjang yang ia kenakan. Di sekelilingnya, suara kendaraan lain hampir tak terdengar, hanya angin kering. Suara langkah sepatu kasar dari para pria yang kini mengelilinginya perlahan. Salah satu dari mereka mengunyah permen karet dengan mulut terbuka, mengeluarkan suara kletak-kletuk yang mengganggu telinga. "Mana surat jalannya, Mbak?" tanya pria besar tadi yang kini berdiri lebih dekat, suaranya berat, seperti tak sabar. Sari mengangguk dan dengan tenang membuka map plastik biru dari dashboard dalam kabin, lalu mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah disiapkannya dengan rapi. Ia menyerahkan STNK, SIM 1, dan surat jalan resmi dari perusahaan. Pria itu melihat dokumen-dokumen itu sekilas, lalu menepisnya kasar. Map itu hampir terjatuh ke aspal, tapi Sari cepat-cepat menangkapnya. Hatinya mulai panas. "Saya nggak butuh kertas-kertas ini," gumam pria itu dengan nada dingin. Saya tanya, "Mana uang jalannya?" Sari mengernyit. Kata-kata itu jelas bukan bagian dari prosedur resmi. Ia mencoba tetap tenang. "Maaf Pak, saya kerja resmi. Barang ini legal, surat-suratnya lengkap. Setiap perjalanan selalu diperiksa, tapi baru kali ini ada permintaan seperti ini." Jawabnya pelan tapi tegas. Laki-laki itu tersenyum miring. Di dadanya tidak ada papan nama. Topinya lusuh, tanpa emblem.
Ia melipat tangan di dada, menonjolkan otot besar yang penuh tato samar. Kamu dari Siba Surya, ya? Biasanya lancar kalau tahu aturan. Tapi kalau ngotot, ya? Trukmu bisa kita tahan di sini. Mau? Nada ancaman itu tidak bisa disalahartikan. Sari diam beberapa detik, mencoba menakar situasi. Beberapa anak buah pria itu kini berdiri lebih dekat, membentuk setengah lingkaran. Satu dari mereka tampak memainkan tongkat kayu, memutarnya perlahan seperti sedang menguji keseimbangan. Sari menarik napas dalam. Ia tahu, di tempat seperti ini, pilihan bisa sangat terbatas. Tapi dia juga tahu bahwa menyerah hari ini berarti membuka pintu bagi pemalakan yang tak akan ada akhirnya. Maaf Pak, ulangnya. Kali ini dengan intonasi lebih tegas. Saya tidak bawa uang untuk itu, dan saya tidak terbiasa bayar untuk sesuatu yang tidak perlu. Ucapan itu tampaknya seperti cambuk yang menghantam ego laki-laki itu. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Berani juga kamu ya? Ia melirik ke anak buahnya yang berdiri paling dekat. Satu anggukan kecil saja, dan pria muda dengan rambut cepak melangkah maju lalu dengan tiba-tiba menampar belakang kepala Sari. Suara benturan telapak tangan dengan kepala Sari terdengar jelas. Ia terdorong ke depan, hampir menubruk bodi truk. Tangannya refleks menahan tubuh di kap mesin. Rasa sakit menjalar cepat dari tengkuk ke pelipis. Tapi lebih dari itu, rasa terhina membuat dadanya bergetar. Ia menoleh pelan. Apa maksudnya ini? Tanyanya, suaranya rendah tapi penuh tekanan. Tidak ada jawaban. Yang menyerangnya kini mundur setengah langkah, menunggu perintah baru. Sari tahu bahwa ini sudah melewati batas. Ini bukan lagi sekadar pemalakan, ini sudah masuk ke wilayah kekerasan. Ia memandang wajah-wajah yang berdiri di sekitarnya. Beberapa terlihat ragu, tapi kebanyakan masih menunjukkan keyakinan bahwa mereka memegang kendali. Truk ini saya bawa legal, saya kerja jujur. Kalian gak punya hak untuk memperlakukan saya seperti ini, katanya lagi. Ia tidak berteriak. Nada suaranya tetap datar, tapi siapapun bisa merasakan ketegangan yang mulai naik ke permukaan. Ketegangan itu pecah ketika salah satu dari mereka kembali maju dan mendorong Sari dari samping. Kali ini ia menangkis dengan lengan dan mundur setengah langkah. Ingatan tubuhnya, hasil latihan silat bertahun-tahun lalu, seolah aktif kembali. Posisi kakinya menyesuaikan, tubuhnya merendah sedikit, siap menahan atau menyerang. Para pria itu tampak terkejut. Mereka tidak menyangka perempuan yang mereka anggap lemah, dan sendirian ini mampu bertahan, bahkan memberi perlawanan. Satu dari mereka mencoba menendang lututnya, tapi Sari bergerak cepat menghindar ke samping dan menyikut perut lawan dengan kekuatan terukur. Lawannya meringis dan mundur. Suasana berubah cepat. Beberapa dari mereka kini mulai menyadari bahwa ini bukan korban biasa, tapi ego, rasa malu, dan kekuasaan semu yang telah mereka bangun selama ini tidak membiarkan mereka mundur. Mereka menyerbu bersama-sama. Sari menangkis dan menyerang dengan teknik sederhana tapi efektif. Pukulan ke arah perut, tendangan ke lutut, dorongan balik yang membuat lawan kehilangan keseimbangan. Ia tidak berusaha mencederai parah, tapi setiap gerakannya cukup untuk memberi rasa sakit dan membongkar formasi mereka. Suara sepatu menghantam aspal, teriakan pendek, dan napas berat mulai mendominasi suasana. Jalan tol itu, yang beberapa menit lalu sepi dan panas, kini berubah menjadi arena kecil perlawanan satu orang terhadap sistem pemaksaan jalanan. Dalam hitungan menit, 4 dari 9 pria itu sudah tergeletak atau terhuyung mundur. Sisanya kini berdiri ragu. Mereka tidak menyangka akan dihadang oleh seorang perempuan muda bersuara lembut tapi bertulang baja. Di antara mereka, pria yang pertama menampar Sariang kini berdiri di belakang Jatmiko melangkah mundur perlahan, wajahnya pucat. Ia memandang ke arah pemimpinnya, seolah mencari aba-aba. Tapi Jatmiko belum bergerak. Ia masih berdiri di tempat, tangan di pinggang, mata menatap Sari dengan ekspresi campuran antara tertarik dan marah. Angin siang berhembus pelan. Debu berputar di kaki mereka. Keringat mulai membasahi dahi dan punggung Sari. Nafasnya masih teratur, meski jantungnya berdetak cepat. Ia tahu pertarungan belum usai. Yang berdiri di hadapannya bukan preman biasa. Sosok besar bernama Jatmiko belum menyentuhnya sedikit pun. Dan ia bisa merasakan dari cara pria itu menatapnya bahwa pertemuan mereka belum selesai. Langkah Jatmiko pelan tapi mantap.
Setiap hentakan sepatunya di atas aspal terdengar jelas dalam kesunyian tol siang itu. Matanya tak lepas dari Sari yang berdiri sendiri di antara tubuh-tubuh yang tergeletak. Napasnya masih naik turun cepat, tapi posturnya tetap tegak. Ketegangan di udara terasa pekat. Sinar matahari yang menyengat tidak mengurangi aura dingin yang terpancar dari tatapan mereka. Jatmiko berhenti hanya 2 meter dari Sari. Ia menepuk-nepuk telapak tangannya perlahan, seperti memberi tepuk tangan sinis. "Kamu hebat juga," ucapnya datar. "Tapi kamu belum ketemu yang sesungguhnya." Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, mata tak berkedip, tubuhnya sedikit merendah, kaki kiri maju setengah langkah, siap menahan, siap menyerang. Ia tahu, dari cara Jatmiko membawa diri, bahwa pria ini bukan preman biasa. Posturnya tegap, langkahnya terukur. Ada sesuatu yang militer dalam gerak-geriknya. Tanpa aba-aba, Jatmiko mengayunkan pukulan ke arah wajah. Tapi Sari sudah siap. Ia memiringkan kepala ke kiri, lalu membalas dengan sikutan cepat ke arah rusuk. Jatmiko mundur selangkah, tapi tampak tidak terganggu. "Cepat juga," gumamnya sambil tersenyum miring. Namun senyum itu menghilang seketika saat Sari meluncurkan tendangan rendah ke arah lututnya. Jatmiko melompat mundur, lalu bergerak ke samping dan melempar pukulan lain. Benturan pertama benar-benar terasa. Lengan Sari berhasil menangkis serangan itu, tapi getarannya membuat otot-ototnya menegang. Ia berputar ke samping, menendang samping tubuh Jatmiko, namun lawannya menahan dengan lengan, lalu mendorong balik keras. Sari terdorong beberapa langkah ke belakang, hampir tersandung tubuh salah satu anak buah yang masih tergeletak. Tapi ia cepat menyeimbangkan diri. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian. Anak buah Jatmiko yang masih sadar hanya bisa menyaksikan dalam diam. Mereka tidak berani ikut campur, bahkan terlihat ragu. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa pemimpin mereka sedang menghadapi sesuatu yang tak terduga, seorang perempuan yang tidak hanya berani, tapi juga terlatih dan sangat tekun mempertahankan martabatnya. Sari dan Jatmiko terus bertukar serangan. Tidak ada senjata, tidak ada bantuan. Hanya tubuh, tenaga, dan tekad. Nafas mereka mulai berat. Wajah Sari kini memerah, pelipisnya berdarah karena benturan siku sebelumnya. Tapi ia tidak menyerah. Ia tahu pertarungan ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal tidak tunduk pada kesewenang-wenangan. Di sela pertarungan, Sari sempat teringat wajah ibunya, Bu Siti, yang selalu berkata, "Kalau kamu benar, jangan takut. Tapi kalau kamu diam saat dizalimi, itu artinya kamu setuju." Ingatan itu memberinya kekuatan tambahan. Ia menghindar dari pukulan memutar Jatmiko, lalu menekuk lutut dan menghantamkan bahunya ke perut lawan. Tubuh besar itu terguncang, tapi masih tetap berdiri. "Kenapa kamu segigi ini?" tanya Jatmiko dengan suara berat, napasnya mulai tidak teratur. Sari menjawab sambil tetap waspada, "Karena saya capek lihat orang kayak kamu menginjak yang lemah dan berharap tidak ada yang melawan." Jatmiko terlihat terdiam beberapa detik. Mungkin kalimat itu menyentuh sisi dalam yang selama ini ia abaikan, tapi ia cepat kembali ke posisi bertarung. Kali ini ia menyerang dengan dorongan bahu, mencoba menjatuhkan Sari dengan berat tubuhnya. Sari berhasil menghindar sebagian, tapi bahunya terbentur badi truk. Rasa sakit menyebar cepat, ia menahan napas, lalu memutar badan dan menyikut rahang Jatmiko. Suara benturan keras terdengar. Jatmiko terhuyung, lalu jatuh berlutut. Untuk sesaat, segalanya menjadi sunyi. Sari berdiri beberapa meter darinya. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan adrenalin yang terus memuncak. Ia tidak maju, ia juga tidak mundur. Ia hanya berdiri, melihat apakah pria itu masih akan bangkit. Jatmiko, dengan sisa tenaga, mencoba berdiri. Tapi lututnya tak stabil. Ia mengangkat tangan kanan, seolah memberi sinyal bahwa ia menyerah. Tapi sebelum Sari sempat bereaksi, terdengar suara pelan dari salah satu anak buahnya, "Bos, cukup, sudah cukup." "Aimai." Suara itu membuyarkan aura kekuasaan yang tadinya menyelimuti kelompok itu. Para pria lainnya, satu persatu, perlahan meletakkan tongkat atau duduk lemas di pinggir jalan. Tidak ada lagi yang tertawa, tidak ada lagi gertakan. Yang tersisa hanyalah napas berat, tubuh terluka, dan rasa malu. Sari perlahan berjalan ke arah kabin truknya. Setiap langkah terasa berat. Tangannya menyeka pelipis yang berdarah, matanya memicing karena silau.
Ia membuka pintu, meraih ponsel yang terselip di dashboard, dan langsung menekan tombol panggilan darurat. Polri 110, ada yang bisa kami bantu? Suara petugas di seberang terdengar formal. Saya Sari Wulandari, sopir truk logistik. Saya baru saja diserang oleh sekelompok orang yang mengaku aparat di KM 172 Tol Cipali. Mereka minta uang jalan, dan ketika saya menolak, mereka menyerang, ucapnya dengan suara serak tapi jelas. Petugas di seberang terdengar terkejut. Ia segera menginstruksikan tim patroli untuk bergerak cepat. Kami akan kirimkan unit terdekat ke lokasi. Tetap di tempat, Bu Sari. Jangan tinggalkan lokasi. Sari menutup telepon. Ia duduk di anak tangga kabin mengatur napas, membiarkan tubuhnya sedikit relaks setelah ketegangan panjang. Tapi pikirannya belum selesai bekerja. Ia tahu ini baru awal. Akan ada proses, akan ada interogasi, akan ada penyangkalan. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Ada bukti, ada luka, dan mungkin ada saksi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara sirine masih pelan, tapi mendekat. Namun sebelum itu, Sari mendengar suara dari belakang. Suara berat, namun kali ini lebih rendah dan tidak sekeras sebelumnya. Kamu pikir ini selesai? Jatmiko berdiri setengah tegak, tangannya menggenggam lutut, wajahnya masih memar. Sari menoleh perlahan. Ia tidak takut tapi juga tidak gegabah. Matanya menatap lurus. Saya pikir, katanya, yang salah akan tetap salah, dan yang benar akhirnya akan terdengar. Langit mulai menggelap ketika Sari akhirnya tiba di kantor polisi sektor wilayah Cirebon. Mobil patroli yang menjemputnya dari lokasi kejadian bergerak tanpa sirine, hanya cahaya rotator biru yang berputar pelan, menyibak lalu lintas padat di tengah kota. Di kursi belakang, Sari duduk diam, memandangi lampu jalan yang berkelebat. Tangannya masih gemetar ringan, sisa dari perkelahian dan tekanan emosi yang belum benar-benar surut. Di depannya, dua anggota polisi berpakaian lengkap berbincang dengan suara rendah. Sesekali mereka melirik ke kaca spion, memastikan bahwa Sari masih tenang. Mereka memperlakukannya dengan sopan, tapi juga hati-hati. Sejak laporan dikirim ke pusat, nama Sari mulai disebut dalam grup internal. Informasi bahwa seorang sopir truk perempuan berhasil melumpuhkan 7 aparat Gadunganyang diduga punya jaringan dengan oknum aparat sungguhan menjadi bahan perhatian. Sesampainya di Polsek, Sari dipersilakan duduk di ruang tunggu kecil. Seorang petugas perempuan bernama Bribtu Wina mendekat, membawakan segelas air putih dan kotak tisu basah. Mbak Sari, minum dulu ya. Nanti Bu Kanit akan temui langsung, katanya lembut. Sari tersenyum kecil. Terima kasih Mbak. Ruang tunggu itu dingin oleh AC, tapi suasananya tegang. Di dinding tergantung foto-foto Presiden dan Kapolri, berjejer dengan lambang Garuda Pancasila. Sebuah jam dinding berdetak lambat di atas rak majalah yang isinya sudah usang. Di luar, suara motor dan mobil sesekali terdengar menembus jendela kaca. 15 menit kemudian, seorang perempuan parubaya dengan seragam AKP masuk ke ruangan. Wajahnya tenang, rambut diikat rapi, langkahnya mantap. Saya AKP Ratna, Kanit Reskrim di sini. Boleh kita bicara sebentar di ruang saya? Sari mengangguk dan mengikuti. Di dalam ruang kerja yang sederhana, AKP Ratna langsung duduk dan membuka map yang sudah ada di mejanya. Kami sudah terima laporan, dan anggota yang kami kirim tadi juga sudah beri keterangan awal. Saya ingin dengar langsung dari Mbak Sari, dari awal hingga kejadian. Sari menjelaskan semuanya, tentang pemberhentian di jalan tol, pemalakan uang jalan, penolakan, intimidasi, kekerasan, dan akhirnya perkelahian. Ia menceritakan tanpa membesar-besarkan. Suaranya tetap stabil, meski beberapa bagian membuat matanya berkaca. AKP Ratna mencatat dengan cepat, sesekali bertanya ulang untuk memastikan kronologi. Ada yang rekam video? Tanya Ratna. Sari menggeleng. Saya lihat ada satu mobil dari arah berlawanan yang sempat berhenti. Mungkin supirnya rekam, tapi saya tidak tahu siapa. Ratna mengangguk. Kami akan minta rekaman CCTV tol dan coba lacak siapa yang lewat di jam itu. Kalau bisa viral, biasanya ada netizen yang unggah di TikTok duluan, katanya sambil tersenyum samar. Sari tertawa kecil. Kalau bisa bantu ungkap kebenaran, saya nggak keberatan. Namun, setelah percakapan formal selesai, Ratna bersandar di kursinya.
dan menatap Sari dengan lebih pribadi. Mbak Sari, saya percaya Anda, tapi saya harus jujur. Beberapa dari pelaku itu memang pernah terlibat kasus yang tidak selesai. Ada kemungkinan ini jaringan yang lebih besar. Dan saya dapat kabar, beberapa dari mereka ada kedekatan dengan oknum polisi aktif. Sari terdiam. Maksud Ibu, saya bisa dalam bahaya? Bisa saja, karena Anda bukan cuma melawan preman, tapi mungkin menyenggol relasi gelap. Setelah berita ini menyebar, saya sarankan Anda hati-hati. Jangan jalan sendiri untuk sementara waktu. Kami bisa bantu kawal. Sari mengangguk pelan. Ada ketakutan yang menyelinap, tapi juga ada kelegaan. Setidaknya ia tidak dianggap musuh oleh semua aparat. Malam itu, setelah semua berita acara selesai, Sari dipersilakan pulang sementara. Namun, ia tidak langsung kembali ke truk. AKP Ratna mengatur tempat aman sementara di rumah singgah milik LSM Mitra Kepolisian yang bekerja membantu korban kekerasan jalanan. Rumah itu berada di pinggir kota, dikelilingi kebun kecil dan pagar besi sederhana. Di sana, Sari akhirnya bisa duduk tenang dan menelepon ibunya. Bu, maaf belum sempat kabarin. Tapi aku baik-baik aja. Cuma, ada sedikit masalah di jalan. Suara Bu Siti langsung terdengar cemas. Masalah apa? Kamu dipalak? Sari tersenyum tipis. Iya, semacam itu. Tapi aku lawan. Mereka udah ditangani polisi. Sekarang aku di tempat aman kok. Keheningan beberapa detik. Lalu suara ibunya bergetar. Sari, kamu gak apa-apa kan? Luka? Sakit? Enggak, cuma lecet dikit. Tapi Bu, aku gak bisa diam aja lihat yang salah dibiarkan. Kalau aku tunduk, nanti semua perempuan yang kerja di jalan akan dianggap bisa ditindas. Orte, di ujung telepon, isak kecil terdengar. Kamu berani, tapi hati-hati nak. Jangan semua perang harus kamu hadapi sendiri. Percakapan itu meneguhkan hati Sari. Ia sadar bahwa langkahnya membawa konsekuensi. Tapi ia juga sadar bahwa suara kecilnya kini telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar. Esok paginya, berita tentang perlawanan seorang sopir truk perempuan mulai muncul di media sosial. Potongan video berdurasi 28 detik yang direkam pengemudi mobil lain menyebar di TikTok dan Twitter. Judulnya sederhana, "Cewek sopir truk gebukin aparat palsu, berani banget." Video itu menunjukkan detik-detik Sari menangkis serangan dan menjatuhkan dua orang pria berseragam abal-abal. Netizen bereaksi cepat. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu, kebanyakan memuji keberanian Sari dan mempertanyakan keamanan jalan tol. Tagar, Sari melawan menjadi trending dalam 2 jam. Stasiun berita mulai mencari informasi. Beberapa LSM mengeluarkan pernyataan dukungan. Seorang jurnalis muda bernama Gita dari media daring. Suara kita berhasil mendapatkan kontak Sari lewat LSM tempatnya menginap. Mereka bertemu di teras rumah singgah. Gita datang dengan laptop dan kamera kecil. Ia tidak menyerang dengan pertanyaan sensasional. Justru suaranya tenang dan sopan. Mbak Sari, saya nggak mau ekspos demi klik. Tapi kisahmu bisa bantu perempuan lain yang kerja di jalan. Boleh saya wawancara? Sari berpikir sejenak. Asal bukan buat sensasi. Saya bukan pahlawan. Saya cuma nggak tahan lihat ketidakadilan. Wawancara itu berlangsung singkat tapi dalam. Sari bercerita, bukan hanya soal kejadian hari itu, tapi tentang kerasnya dunia transportasi untuk perempuan. Tentang sopir laki-laki yang kadang melecehkan, tentang petugas jalan tol yang suka main mata dengan pungli, tentang rasa takut tiap kali malam turun dan truk harus berhenti di rest area sepi. Video wawancara itu diunggah ke YouTube malamnya. Judulnya sederhana, Perempuan di Balik Kemudi, Suara Sari dari Jalanan. Keesokan harinya, video itu mencapai 300.000 tayangan. Matahari belum tinggi ketika Sari bangun pagi itu, tapi notifikasi di ponselnya sudah membanjir. Puluhan pesan masuk dari nomor tak dikenal, sebagian berisi dukungan, tapi sebagian lainnya bernada ancaman. Ia menatap layar tanpa ekspresi jari-jarinya tidak langsung menjawab, hanya menggulir perlahan. Di luar, suara burung gereja bersahut-sahutan di pohon jambu depan rumah singgah. Tapi suasana tenang itu tidak benar-benar meresap ke dalam hati Sari. Malam sebelumnya, video wawancara dengan jurnalis kita telah meledak di media sosial. Ribuan komentar, puluhan ribu suka, dan entah berapa kali dibagikan. Ia menjadi simbol.
Tapi bersamaan dengan itu, ia juga menjadi sasaran. Telepon dari AKP Ratna datang pukul 8,13. Suaranya terdengar lebih tegang dari biasa. "Sari, saya baru dapat info. Ada laporan balik dari salah satu pelaku. Mereka tuduh kamu menyerang lebih dulu. Katanya kamu bawa pisau, dan mereka cuma membela diri." Sari terdiam beberapa detik. "Itu bohong. Saya tahu. Tapi ini jadi perhatian atasan. Ada tekanan dari atas. Mereka minta kamu datang ke Polres untuk klarifikasi lagi. Hari ini." Sari memejamkan mata. Rasanya seperti perang yang tidak kunjung selesai. Tapi ia menjawab, "Oke Bu, saya siap, Obsaru." Pukul 10 pagi, Sari tiba di Polres Cirebon bersama pendamping dari LSM. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada senyum ramah dari petugas. Ia diarahkan langsung ke ruang penyidik dengan wajah-wajah yang lebih dingin, lebih formal. Di dalam ruang itu, ia duduk di seberang seorang pria berbadan kekar dengan pangkat kompol di pundaknya. Namanya Kompol Wiranto. Ia membuka berkas dengan gerakan lambat, lalu menatap Sari dengan tatapan menilai. "Saudari Sari Wulandari, kami menerima laporan balik dari pihak Jatmiko menyatakan bahwa Anda melakukan penganiayaan berat. Apakah Anda punya pengacara?" Sari menatapnya tenang. "Saya datang dengan pendamping LSM, dan saya siap memberikan semua bukti dan keterangan ulang." Pemeriksaan berlangsung lebih dari 2 jam. Kompol Wiranto tampak berusaha menggiring narasi. Ia mempertanyakan mengapa Sari tidak langsung melapor ke pos terdekat, mengapa memilih melawan, bahkan mengapa bisa mengalahkan banyak orang. "Anda bukan atlet bela diri, tapi bisa menjatuhkan 5 orang dewasa. Aneh juga ya," sindirnya. Sari tetap tenang. Ia menjawab dengan sabar, memutar ulang kronologi, menegaskan bahwa ia hanya membela diri. Tapi jelas, penyidik tidak sepenuhnya tertarik pada kebenaran. Mereka mencari celah, mencoba membingkai ulang cerita. Selesai pemeriksaan, ia keluar dari ruang itu dengan langkah berat. Di lorong, ia melihat Gita jurnalis muda itu menunggu dengan raut cemas. "Mereka serius nyerang balik?" tanya Gita pelan. Sari mengangguk. "Kayaknya iya, mereka mau balikin keadaan." Gita menghela napas. "Aku baru dapat info. Ada penyebaran hoaks soal kamu di grup WA komunitas. Katanya kamu bukan sopir beneran, tapi orang suruhan partai buat rusuh. Katanya kamu dulu pernah kena kasus macam-macam." Sari tertawa getir. "Hebat ya, mereka bisa bikin narasi sekotor itu." Hari-hari berikutnya berubah menjadi medan pertempuran opini. Di media sosial, kampanye hitam mulai muncul. Beberapa akun anonim menyebar foto lama Sari saat ikut demo kampus, mencoba memframing bahwa ia adalah provokator. Akun buzzer meragukan keaslian video kejadian, menyebutnya settingan. Sari dipanggil 2 kali lagi ke kantor polisi untuk klarifikasi tambahan. Kali ini, ia didampingi pengacara dari LBH Jakarta yang dikirim oleh jaringan aktivis HAM. Tapi, tekanan tetap terasa. Bahkan di jalan, ia beberapa kali melihat motor tak dikenal yang seperti membuntutinya. "Kalau kamu takut, kami bisa bantu pindahkan kamu ke Yogyakarta dulu, tempat aman," kata pengacara itu. Tapi Sari menggeleng. "Kalau saya pergi, mereka anggap saya ngaku salah." Di tengah tekanan itu, secercah harapan datang dari tempat tak terduga. Seorang mantan sopir senior bernama Pak Darto menghubungi tim Gita. Ia mengaku pernah melihat Jatmiko dan anak buahnya melakukan pemalakan serupa tahun lalu, tapi saat itu korban memilih diam karena takut. "Saya siap bersaksi," kata Pak Darto dalam rekaman suara yang dikirim ke redaksi. "Waktu itu, saya lihat sendiri. Mereka pakai seragam, pakai plat dinas, tapi semua palsu. Saya tahu karena saya dulu juga tentara." Kesaksian itu menjadi peluru penting. Tim Gita menyusunnya dalam laporan investigasi mendalam yang tayang di kanal YouTube dan situs media pada Jumat malam. Judulnya, "Di Balik Seragam, Jaringan Pemerasan di Tol Indonesia." Laporan itu mengguncang. Dalam 24 jam, tayangan mencapai lebih dari 1 juta views. Media nasional mulai menyorot. Talk show TV memanggil ahli hukum untuk membahas kasus ini, bahkan akun resmi beberapa politisi mulai ikut berkomentar. Di sisi lain, tekanan terhadap Sari tak surut. Ia mulai menerima surat somasi dari kuasa hukum Jatmiko, menuntut permintaan maaf terbuka.
Mereka bahkan mengancam akan menuntut balik dengan pasal pencemaran nama baik. Sari mulai lelah. Ia menangis malam itu di kamar kecil rumah singgah, pelan dan nyaris tanpa suara. Air matanya jatuh ke lantai keramik yang dingin, tangan gemetar meremas kaus tidurnya. Ia teringat percakapan terakhir dengan ayahnya, sebelum lelaki itu meninggal karena kecelakaan kerja saat Sari masih SMA. Kalau kamu benar, jangan pernah takut sama yang punya kuasa, karena kuasa itu bisa jatuh. Tapi kebenaran, kalau kamu pegang terus, dia bakal bangun sendiri. Kalimat itu menguatkannya. Ia menatap cermin kecil di kamar. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap menyala. Keesokan harinya, kejutan datang lagi. Seorang anggota Propam dari Mabes Polri mendatangi rumah singgah, mengenalkan diri sebagai Kombes Wahyu. Ia datang diam-diam, tanpa publikasi, dan berbicara langsung dengan Sari selama hampir 1 jam. Kami sedang dalami kasus ini. Nama Jatmiko pernah masuk radar kami. Tapi kami butuh keterangan lebih detail. Dan, kalau Anda punya bukti tambahan, kirim ke saya langsung, katanya dengan suara rendah. Sari menyerahkan salinan video asli dan rekaman kronologi detail. Kombes Wahyu menerima dan berjanji, kami akan jaga Anda, tapi tolong tetap hati-hati. Mereka bukan lawan biasa. Ekri. Ketika kombes itu pergi, Sari tahu bahwa permainan kini naik level. Pertarungan bukan lagi sekadar melawan preman di jalan tol, tapi sistem yang selama ini membungkam dan menyembunyikan aibnya. Dan di tengah semua itu, Sari berdiri masih sendiri, tapi tidak lagi sendirian. Pagi itu, udara Cirebon terasa lebih dingin dari biasanya. Awan tipis menggantung di langit, seolah menahan sinar matahari agar tidak menembus sepenuhnya. Di halaman rumah singgah, Sari duduk di bangku rotan tua, mengenakan jaket tipis dan celana training warna gelap. Matanya menatap jauh ke jalan raya, tempat kendaraan hilir mudik tanpa peduli pada hiruk-pikuk yang sedang mengguncang hidupnya. Tapi di layar ponselnya, perhatian publik justru semakin tertuju padanya. Video investigasi Gita dari Suara Kita telah ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi nasional malam sebelumnya. Wawancara Pak Darto sopir tua yang menjadi saksi menyentuh hati banyak orang. Ia tidak hanya menceritakan pemerasan yang ia lihat, tapi juga menggambarkan betapa biasa orang-orang jalanan menerima kekerasan dan pungli sebagai bagian dari keseharian. Mereka datang pakai seragam, suara keras, minta 2 juta. Kalau enggak dikasih, kaca spion saya dipukul pakai pentungan, kata Pak Darto di tayangan itu. Tapi waktu saya mau lapor, ada petugas jalan tol bilang, kalau enggak mau repot, lebih baik diam. Potongan itu menyebar luas. Di media sosial, tagar, Sari berani dan jangan diam kembali naik. Tapi kali ini, ada perbedaan. Beberapa figur publik ikut bersuara. Seorang mantan jenderal TNI, kini aktif sebagai aktivis anti korupsi, menulis di akun Twitter, yang Sari lawan bukan aparat, tapi penyamun berbaju aparat. Siapa yang diam, dia bagian dari kejahatan itu. Komentar itu disukai lebih dari 200.000 kali. Bahkan, seorang komika terkenal membuat konten satire di kanal YouTube-nya, menyindir para aparat gadungan yang takluk oleh sopir perempuan, sambil mengajak publik berdonasi untuk perlindungan hukum Sari. Tak lama kemudian, LBH Jakarta mengumumkan pembentukan koalisi rakyat untuk Sari yang terdiri dari pengacara, LSM, akademisi, dan jurnalis. Tujuannya, memastikan perlindungan hukum dan membuka kasus pemerasan jalan tol secara nasional. Saat mendengar berita itu, Sari menangis. Ia duduk di kamar kecil rumah singgah, menggenggam ponsel dan menyandarkan kepala ke lutut. Aku nggak sendiri lagi, bisiknya lirih. Di tengah dukungan yang menguat, tekanan dari sisi lawan tak berhenti. Kompol Wiranto yang memeriksanya dengan nada menekan di Polres, tiba-tiba dipindah ke jabatan administrasi di Mabes, tanpa alasan jelas. Desas-desus mengatakan itu karena keterlibatannya dalam menahan alur laporan Sari. Sebaliknya, Kombes Wahyu dari Divisi Propam mulai tampil ke publik. Dalam konferensi pers internal, ia menyatakan secara terbuka bahwa ada indikasi pelanggaran etik dan pidana oleh oknum yang menggunakan seragam palsu untuk pemerasan. Walau tidak menyebut nama, publik sudah tahu siapa yang dimaksud. Sari kembali dipanggil ke Jakarta. Tapi kali ini, ia diterima langsung di kantor Divisi Propam Mabes Polri. Ia ditemui oleh Kombes Wahyu dan tim investigasi internal.
Kami akan proses ini dengan serius, kata Wahyu. Tapi kami butuh Anda bertahan, karena semakin besar tekanan publik, semakin kuat dorongan dari dalam untuk bersih-bersih. Di ruang kecil penuh arsip itu, Sari merasa Anehia bukan siapa-siapa, hanya sopir truk biasa. Tapi kini, ia duduk di tengah pusaran pergeseran besar. Kalau saya takut, saya bisa berhenti sekarang, katanya pelan. Tapi saya sudah lihat sendiri seperti apa rasa takut itu dan saya tidak mau balik ke sana. Hari-hari berikutnya menjadi badai informasi. Tim LBH menggali puluhan laporan lama tentang pungli di jalan tol yang pernah dilaporkan tapi menguap. Ternyata banyak yang terjadi di jalur yang sama. Tol Cipali, KM 160, 180, tepat di mana Sari diserang. Data itu dirangkum dan diserahkan ke Ombudsman serta Komnas HAM. Di saat bersamaan, truk Sari yang sempat ditahan kini sudah dikembalikan. Ia sempat ragu untuk kembali ke kemudi. Tapi dorongan dari para sopir lain yang mengiriminya pesan semangat membuat ia mantap. Kak Sari, gara-gara kakak, sekarang banyak yang berani ngomong. Jangan berhenti. Aku juga pernah hampir ditonjok sama yang kayak gitu. Terima kasih udah buka suara. Pesan-pesan itu menumpuk dan jadi bahan bakar baru. Sari memutuskan untuk kembali bekerja. Hari pertama, ia kembali ke truknya. Beberapa wartawan dan sopir lain sudah menunggu di tempat parkir perusahaan logistik. Direktur perusahaan sendiri, Pak Arya, menyalaminya dengan hangat. Kami bangga sama kamu, Sari, katanya. Dan kami akan lindungi kamu kalau ada tekanan. Truk putih itu kini bersih dan terawat. Di kaca depan, sebuah stiker kecil bertuliskan "Suara Jalanan", tertempel simbol dari gerakan yang tanpa sengaja telah Sari bangun. Namun, konflik belum berakhir. Di malam hari yang sama, setelah mengantar muatan ke Bekasi, Sari berhenti di rest area untuk istirahat. Di sana, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara berat di seberang berbicara cepat dan dingin, "Berhenti sekarang, Mbak, atau orang tuamu yang akan menanggung akibatnya." Sari membeku. Ia mematikan telepon, lalu memeriksa semua notifikasi. Ia menghubungi ibunya tidak diangkat. Pikirannya mulai kalut, tapi ia segera menghubungi AKP Ratna. "Bu, saya dapat ancaman. Ibu saya di rumah sendiri." AKP Ratna menjawab cepat. "Tenang, saya akan kirim tim ke rumah ibu kamu sekarang. Saya juga akan koordinasi dengan tim Wahyu." Dalam 2 jam, kabar datang. Bu Siti dalam keadaan aman. Tapi seseorang memang mencoba menyusup ke pekarangan rumahnya malam itu dan berhasil kabur ketika tetangga meneriaki. Insiden itu menguatkan tekad Sari. "Saya tidak akan diam," katanya kepada Gita keesokan harinya. "Saya tidak akan biarkan orang tuaku dibungkam hanya karena saya bicara benar." Dan hari itu juga, ia memutuskan menghadap publik secara langsung. Dalam forum diskusi yang diadakan oleh Universitas Indonesia dan disiarkan langsung, Sari berdiri di atas podium kecil. Ia berbicara sederhana, tanpa retorika besar. "Saya cuma sopir truk, tapi saya lihat terlalu banyak orang baik yang memilih diam karena takut. Saya tahu takut itu seperti apa. Tapi saya juga tahu, kalau kita semua bicara, suara kita bisa lebih keras dari ketakutan itu." Tepuk tangan menggema panjang, dan dari balik layar, seseorang menekan tombol. Streaming itu sedang ditonton lebih dari 600,000 orang di seluruh Indonesia. Pagi itu, Jakarta diselimuti mendung tipis. Gedung-gedung tinggi di kawasan Sudirman terlihat kabur, seperti diselimuti debu tipis yang menggantung di udara. Namun di dalam aula lantai 6 gedung Ombudsman Republik Indonesia, suasana justru semakin terang. Sari duduk di deretan kursi depan, mengenakan kemeja putih sederhana dan kerudung abu-abu polos. Di sampingnya, Gita dari Suara Kita dan 2 pengacara dari Koalisi Rakyat untuk Sari ikut hadir. Di meja utama, perwakilan dari Komnas HAM, Divisi Propam Polri, LBH, serta aktivis anti korupsi hadir sebagai panelis. Diskusi publik bertajuk "Keamanan Jalan Raya dan Peran Perempuan dalam Melawan Kekerasan Struktural" dibuka oleh moderator dengan 1 kalimat sederhana, "Kisah Sari adalah cermin bahwa hukum bisa jadi senjata atau pelindung, tergantung siapa yang memegangnya." Suara tepuk tangan menyambut pembukaan itu. Sari diminta naik ke mimbar, bukan hanya sebagai korban, tapi kini sebagai narasumber. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. "Saya bukan ahli hukum, saya bukan aktivis.
Tapi saya tahu rasanya takut, saya tahu rasanya dilukai, dan saya tahu rasanya tidak percaya siapapun. Yang saya lakukan waktu itu cuma bertahan. Tapi saya tidak mau jadi satu-satunya yang bisa bicara. Saya ingin ini jadi awal. Dalam ruangan, puluhan mata menatap dengan kagum. Beberapa mencatat, sebagian besar merekam. Tapi di luar ruang diskusi, angin lain berhembus. Di Mabes Polri, sebuah rapat tertutup sedang berlangsung. Beberapa pejabat tinggi gelisah dengan semakin besarnya perhatian publik pada kasus Sari. Bukan karena keberanian gadis itu, tapi karena bukti-bukti yang kini mengarah ke dalam tubuh institusi itu sendiri. Ini bukan lagi soal preman berseragam palsu, kata Kombes Wahyu dalam rapat itu. Ini tentang siapa yang melindungi mereka selama ini. And the power. Penyelidikan internal yang dipimpin Wahyu menemukan bahwa Jatmiko, salah satu pelaku yang ditangkap, dulunya memang polisi aktif, dipecat secara diam-diam karena pelanggaran etik, tapi tetap membawa koneksi dan akses. Beberapa nama lain yang terkait dengannya ternyata aktif sebagai perantara antar wilayah, memfasilitasi distribusi jatah pungli dari jalur tol tertentu. Kalau ini terbongkar total, kita akan hadapi krisis kepercayaan publik, ujar salah satu jenderal tua dengan suara serak. Apa kamu mau lihat rakyat hilang kepercayaan pada seragam kita hanya karena satu perempuan? Wahyu tidak menjawab. Ia tahu pertanyaan itu retoris, tapi juga mengandung ancaman. Hari itu juga, media sosial kembali gempar. Sebuah akun anonim membocorkan rekaman baru video pendek dari kamera dashboard sebuah mobil yang menunjukkan Sari dalam posisi menyerang lebih dulu di TKP. Video itu diedit rapi, tanpa suara, dengan caption provokatif. Bohong, ini bukti Sari yang mulai. Muncul pula akun-akun yang mengklaim kenal Sari saat kuliah dan menuduhnya radikal, tukang ribut, bahkan pemalsu identitas. Sari panik ketika melihat notifikasi itu. Teleponnya berdering tanpa henti. Wartawan ingin klarifikasi. Pendukung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ini fitnah, kata Gita sambil menunjukkan versi lengkap video asli yang tak pernah ditayangkan. Mereka edit, potong, hilangkan suara. Tapi publik Indonesia mudah goyah. Setiap kebohongan bisa tampak seperti kebenaran jika disebar secara sistematis. Keesokan harinya, Sari menerima surat panggilan dari Bareskrim bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi terlapor dalam kasus penghasutan melalui media sosial. Ia menatap surat itu dengan tangan dingin. Ini jebakan, ujar pengacaranya. Kalau kamu datang tanpa strategi, mereka bisa tahan kamu atas alasan formalitas, seperti mengganggu stabilitas publik. Kalau saya nggak datang, mereka bilang saya lari, bisik Sari. Di saat yang sama, kabar baik datang. Komnas HAM mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kasus Sari termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran hak warga sipil oleh aparat berseragam. Mereka merekomendasikan perlindungan hukum terhadap Sari dan meminta audit menyeluruh atas pengamanan jalan tol nasional. Berita ini memukul balik narasi jahat yang menyebar. Seorang profesor hukum dari UGM menulis artikel opini, jika Sari dibungkam, maka hukum telah resmi tunduk pada premanisme berbaju seragam. Pada hari pemanggilan ke Bareskrim, ratusan mahasiswa dan sopir logistik menggelar aksi damai di depan Mabes. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Bukan hanya Sari, ini tentang kita semua. Preman tak takut hukum, tapi takut kamera dan perempuan." Aksi itu disorot media nasional. Kombes Wahyu yang turun menemui massa secara langsung berkata tenang, "Saya pastikan proses hukum Sari tidak akan dipolitisasi. Dan saya pribadi berdiri bersama rakyat yang menolak laku sewenang-wenang." Anies, tepuk tangan membahana. Kamera-kamera merekam. Kata-katanya viral hanya dalam hitungan menit. Di dalam gedung, Sari diperiksa dengan penuh tekanan, tapi juga dengan kehadiran lengkap tim pengacara, saksi ahli media, dan pendamping dari Komnas HAM. Pada satu titik, penyidik mencoba menjebaknya dengan pertanyaan tentang niat mengunggah video ke media. Sari menjawab pelan tapi tajam, "Saya tidak unggah apa-apa. Video itu milik warga, dan saya tidak pernah minta jadi simbol. Tapi kalau suara saya bisa membantu orang lain berani bicara, saya tidak menyesal." Iber, jawaban itu mengakhiri pemeriksaan. Malamnya, media-media besar menayangkan potongan wawancara Sari di forum UI, lalu disusul klarifikasi resmi Komnas HAM dan Propam bahwa tidak ada bukti Sari melakukan penghasutan. Sementara itu,
Tim Gita merilis bukti bahwa video palsu yang beredar berasal dari IP address yang terhubung ke jaringan internal Satuan Khusus Investigasi dibuka. Bahkan seorang mantan ajudan jenderal bersedia bersaksi bahwa ia pernah diminta menutup laporan pungli jalan tol pada 2021. Kasus lama yang nyaris dikubur kini bangkit. Di penghujung malam, Sari berdiri di balkon rumah kontrakan barunya sudah keluar dari rumah singgah. Angin Jakarta membawa aroma hujan yang belum turun. Ia memejamkan mata, mencoba memahami semuanya. Ia tahu perang ini belum selesai, tapi ia juga tahu sesuatu telah berubah. Di telepon, ibunya mengirim pesan pendek, "Orang baik kadang diuji berat. Tapi kalau kamu tetap tegak, kebenaran akan cari jalannya sendiri." 3 bulan telah berlalu sejak Sari terakhir kali menginjakkan kaki di gedung Bareskrim. Jakarta kini memasuki musim hujan. Langit sering kelabu dan genangan air jadi pemandangan biasa. Tapi di hati banyak orang, badai yang lebih besar baru saja mereda. Sari tidak lagi tinggal di rumah singgah. Ia kini menyewa kamar kecil di lantai 2 sebuah rumah tua di daerah Kalibata. Di bawahnya tinggal pasangan lansia yang tiap pagi menyapa dengan sapaan khas. "Sar, udah makan nak?" Pagi itu, ia menyeduh kopi sachet dan membuka jendela kecil. Udara dingin masuk, membawa aroma tanah basah. Di meja kecil, tumpukan surat undangan dari berbagai komunitas dan media masih belum terbuka. Semua ingin satu hal, menghadirkan Sari sebagai pembicara, sebagai tamu kehormatan, atau sekadar simbol perjuangan sipil. Tapi Sari hanya ingin satu hal, kembali menyetir. Di jalan tol Cipali, tempat segalanya bermula, baliho besar dari Kementerian Perhubungan kini terpampang dengan pesan yang mengejutkan. Perempuan berani bukan ancaman, mereka garda terdepan keadilan. Foto siluet seorang sopir perempuan menghiasi latar. Tak disebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Pemerintah, di tengah tekanan publik dan laporan Komnas HAM, akhirnya membentuk satuan tugas bersama untuk investigasi nasional soal pungli jalan tol. Dalam 6 minggu, lebih dari 40 pos bayangan dibongkar. Puluhan aparat aktif dan mantan ditangkap termasuk nama-nama yang sebelumnya dianggap tak tersentuh. Kompol Wiranto yang dulu memeriksa Sari dengan nada sinis diam-diam diberhentikan. Penyelidikan internal menemukan bahwa ia menahan lebih dari 12 laporan masyarakat terkait pemerasan dan kekerasan, atas perintah tidak tertulis. Namun tidak semua kabar buruk. Kombes Wahyu diangkat menjadi ketua tim etik baru di Propam. Ia secara terbuka menyebut bahwa perubahan ini tidak akan terjadi tanpa keberanian warga sipil seperti Sari. Suara Kita, media tempat Gita bekerja, kini memiliki program baru bernama Jalan Kita. Program ini menyelidiki masalah transportasi dan ketidakadilan di jalan raya. Episode perdananya menampilkan liputan tentang para sopir truk perempuan di Indonesia, sebuah segmen yang jarang disorot. Sari tidak muncul di layar. Ia hanya duduk di belakang kamera, membantu kru logistik. "Aku sudah cukup muncul," katanya sambil tersenyum pada Gita. "Sekarang giliranku bantu yang lain naik ke depan." Satu sore, Sari diundang ke SMA tempat adik kelasnya dulu belajar, di Indramayu. Di sana, ia diminta berbagi pengalaman kepada siswa-siswi. Di aula sederhana, puluhan anak duduk di lantai sambil mencatat. Sari berdiri tanpa podium, tanpa proyektor, hanya dirinya dan cerita. "Aku cuma sopir. Aku tidak pintar bicara. Tapi aku pernah merasa sendirian, dan ternyata tidak. Aku pikir aku kecil, ternyata suara kecil bisa tumbuh kalau tidak dipadamkan." Seorang siswi di pojok mengangkat tangan. "Kak, kenapa tidak balas dengan kekerasan waktu itu?" Sari tersenyum. "Karena kalau aku lawan mereka dengan cara yang sama, aku jadi sama. Tapi kalau aku diam juga, aku kalah. Jadi aku pilih cara ketiga, melawan dengan kebenaran." Malam itu, di kontrakannya, Sari membuka sebuah surat. Bukan undangan, bukan panggilan hukum, melainkan secari kertas dari seseorang bernama Yanti, seorang sopir truk pemula dari Lampung. "Kak Sari, saya dulu takut banget bawa truk di luar kota. Tapi waktu lihat kakak di TV, saya tahu. Perempuan kayak kita juga bisa. Terima kasih udah tunjukin itu." Sari memeluk surat itu. Air matanya jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Beberapa hari kemudian, ia kembali duduk di balik kemudi truk Fuso putihnya. Kali ini,
Ia ditugaskan mengantar muatan beras dari Karawang ke Tasikmalaya. Jalanan sepi, langit mendung tapi tak hujan. Di dashboard truk, ada gantungan kecil berbentuk bunga melati, hadiah dari sekelompok buruh perempuan yang pernah ia temui dalam forum diskusi. Di kaca spion, stiker, suara jalanan mulai pudar, tapi masih terlihat jelas. Ia menyalakan radio. Suara pembawa acara berbicara hangat, kita semua pernah merasa kecil. Tapi jangan salah, perubahan besar selalu dimulai dari satu orang yang tidak mau tunduk. Sari tersenyum. Ia menyalakan mesin, menyesuaikan sabuk pengaman, lalu menatap lurus ke jalan. Di belakangnya, peristiwa-peristiwa besar telah terjadi. Tapi di depannya, jalan panjang masih terbentang dan ia siap melaluinya. Ada sesuatu yang hening namun menggetarkan ketika melihat seorang perempuan biasa kembali menyetir truknya setelah badai panjang yang mengguncang hidupnya. Bukan karena ia menang besar, tapi karena ia memilih untuk tetap berjalan. Meski luka, meski lelah. Dari cerita ini, kita belajar bahwa keberanian tak selalu bersuara keras. Kadang, ia muncul dalam bentuk paling sederhana. Bertahan, bicara jujur, dan tidak menyerah saat dunia mencoba membungkam. Dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita bukan Sari, tapi kita punya pilihan untuk tidak diam saat melihat ketidakadilan. Karena satu suara jujur bila dijaga, bisa menjadi cahaya bagi banyak orang yang sedang mencari arah. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, mohon pertimbangkan untuk membaginya kepada orang-orang yang Anda sayangi. Mungkin ada yang sedang butuh harapan, atau sekadar pengingat bahwa mereka tidak sendiri. Tekan angka 1 jika Anda merasa terinspirasi, dan angka 0 jika Anda punya sudut pandang lain. Kami sungguh ingin mendengar suara Anda. Karena dari suara-suara kecil itulah, perubahan besar seringkali lahir.